Halo guys, perkenalkan saya Ryan Yoga Prasetya. Ini pukul 13.35. Saya dengan NIM K Ini pukul 13.35. K5425079. Ini saya mau menuju ke stasiun Solo Balapan bersama Cah-Cah. Yo, di FK, pernah di FK. Lo, guys. Bersama Musa UNS. Ini OTW ke stasiun balapan mengejar kereta. Ini lari. OTW FK dari FK bersama Mas Wildan. Ya ini OTW ke sana. Goodbye. Aduh guys, sini jam 4 sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Ya, sampai di sini dengan selamat. Ini mau masuk ke dalam buat cek tiket. Pukul 15.50 sudah sampai di stasiun Solo Balapan. Menunggu kereta api Santaka. Info sekarang jam 17.45 sudah berada di peron persiapan keberangkatan stasiun balapan. Sebelum dilakukan ini akan mohon periksa dan teliti kembali tiket background bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terbuka di ruang tunggu stasiun Solo. Sebelum dilakukan ini akan mohon periksa dan teliti kembali tiket background bawaan Anda. Halo guys, sini sudah pukul 19.01 sudah sampai di stasiun Madiun. Selamat malam stasiun Madiun. Tadi datangnya tuh jam melanjutkan perjalanan, simak terus. Perkenalkan, saya Ryan Yoga Prasetya dari Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dari Pendidikan Universitas 11 Maret. Oke, kita akan mempelajari teori tentang humanistik. Udah ada yang tahu teori humanistik belum? Oke, jelaskan. Teori humanistik adalah pendekatan dalam pendidikan dan fisiologi yang memfokuskan pada memanusiakan manusia dengan tujuan mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, dan relasi diri individu secara optimal. Teori ini menekankan pentingnya kebebasan, kreativitas, dan motivasi intrinsik siswa, serta memandang setiap individu sebagai subjek aktif yang bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Tujuan utama dari teori humanistik adalah antara lain: satu, mengembangkan potensi diri secara maksimal; dua, meningkatkan pemahaman diri dan kemampuan seseorang untuk mengenali serta menerima dirinya; tiga, menumbuhkan motivasi belajar yang kuat pada individu.
Terus fasilitas selanjutnya adalah tokoh utama. Tokoh utama ini adalah yang menentukan teori ini adalah Abraham Maslow. Dia adalah salah satu pusat utama teori ini. Konsepnya yang paling terkenal adalah hierarki kebutuhan. Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman dan kasih sayang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum mereka dapat mencapai potensi terjadi mereka yang disebut alkulturisasi diri. Dalam konteks sekolah, siswa tidak akan bisa belajar dengan baik jika dia merasa lapar dan tidak aman atau tidak dihargai. Untuk teori humanis sendiri ada prinsip-prinsip utamanya. Individu sebagai pusat pembelajaran antara lain adalah satu, peserta didik memiliki kebebasan memilih apa yang ingin dipelajari dan cara belajarnya. Dua, pentingnya perasaan dan pengetahuan yang dominan afektif atau emosi dan kognitif atau pengetahuan, serta pentingnya dalam proses belajar. Tiga, pentingnya lingkungan yang harus aman dan nyaman agar siswa merasa bebas berekspresi dalam belajar. Tiga, peran pendidik berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pengembangan dari siswa, bukan sebagai pusat pengetahuan. Empat, penilaian diri. Penilaian diri dianggap lebih penting daripada penilaian dari pihak lain. Ini adalah peran guru sebagai fasilitator. Berbeda dengan model tradisional di negara, di mana guru adalah guru ilmu. Dalam humanisme, guru adalah seorang fasilitator belajar. Peran utamanya bukan untuk mendikte, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung di mana siswa merasa cukup aman untuk bereksploitasi, membuat kesalahan dan menemukan jalan belajarnya sendiri. Tujuan tertinggi adalah alkulturisasi diri. Ini adalah puncak dari hierarki kebutuhan Maslow. Alkulturisasi diri adalah proses jadi versi terbaik dari diri sendiri, jadi kreatif, menerima fakta, memecahkan masalah, dan memenuhi potensi unik yang dimiliki. Oke guys, tepat pukul 8.00 ini saya sedang berada di stasiun Madiun, persiapan menuju ke Solo. Ini sudah ada rangkaian kereta api Madiun Jaya yang siap berangkat. Saya menunggu kereta api Sancaka yang waktunya ada jam 9 tepat. Masih lama sih, sudah sekitar 1 jam. Oke, see you, tunggu di Solo nanti kelanjutannya. Pelanggan yang kami hormati,
Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Solo Balapan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan, persiapkan diri Anda untuk periksa dan cleaning kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna.